Ini hasil tes DNA kamu yang asli, Mutiara. Di sini tertulis kalau Pak Firman itu bukan ayah kandung kamu. Iya, itu memang saya. Tapi kalau suami yang di foto itu bukan suami saya. Suami saya ini kamu. Mas Kenzo. Mas Kenzo. Yang mau ajakin MKiss First, ikutin cerita Merangkai Kisah Indah episode 32 dan 33. Cerita yang penuh drama yang buat perasaan kalian campur aduk. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya. Episode ini dimulai dari kelanjutan Aurel dan Aditya mendapatkan berita dari Kenzo. Bahkan Aurel memilih mencari Mutiara bersama Aditya. Mutiara yang penasaran dengan sang ibu membuat dirinya mencari sang ibu. Sedangkan Kenzo mencari keberadaan Mutiara sampai menghadang angkotnya. MKiss First, perubahan Mutiara kepada Kenzo membuat Kenzo bingung. Apalagi Mutiara malah marah ketika Kenzo yang memberikan fakta-fakta soal Mutiara, termasuk hasil DNA-nya. Makasih ya, Pak. Ini hasil tes DNA kamu yang asli, Mutiara. Di sini tertulis kalau Pak Firman itu bukan ayah kandung kamu. Saya bilang lo minta salinan yang asli biar kamu percaya sama saya. Pantes Bapak ngelarang aku ketemu sama Mas Kenzo. Ternyata benar, Mas Kenzo bakal ngelakuin apapun buat nahan aku. Cukup ya, Mas. Mas harus berhenti ngehalangin kebahagiaan saya. Maksud kamu gimana sih? Hah? Kebahagiaan yang mana, Mutiara? Mas, selama hidup saya udah mau nyari bapak saya. Saya ke Jakarta buat ketemu sama bapak. Bapak juga ngelakuin hal yang sama. Jadi kalau sekarang saya udah ketemu sama bapak saya, biarin, Mas. Mas, ikhlasin saya dong, Mas. Mas kan anak orang kaya. Saya cuma ART, Mas. Mas bisa cari ART lain yang baik juga, yang bisa Mas isengin. Ada, Mas. Di luar sana masih ada ART yang masih muda kayak saya. Pak Firman tuh sindikat penculik, Mutiara. Dan saya tahu kalau kamu tuh bakal jadi korban selanjutnya. Cukup ya, Mas. Jangan minta bapak saya. Bapak saya bukan orang jahat. Percuma saya ngomong sama Mas, nggak akan kelar-kelar. Mutiara. Mutiara. Kenzo yang berusaha memperingati Mutiara semakin membuat Mutiara marah. Bahkan Mutiara juga meninggalkan Kenzo, walaupun Mutiara akan mengingat semua kenangan bersama Kenzo. Di lain sisi, Ivan jadi tahu kalau Firman alias Bejo baru tinggal beberapa hari di rumah itu. Yang semakin membuat Ivan jadi curiga. Aditya, Aurel, dan Yanto mencari Mutiara. Sampai-sampai mereka berpencar. Melihat keseriusan Aditya membuat Aurel jadi terharu. MKiss First, Mutiara berhasil bertemu dengan sosok perempuan itu. Betapa kagetnya Mutiara. Apa Mutiara akan percaya? Dan laki-laki yang di sampingnya suami ibu bukan? Oh,
Iya, itu memang saya. Tapi kalau suami yang di foto itu bukan suami saya. Suami saya gimana? Kayla yang tahu kabar dari Papa Sandra buat dirinya jadi bingung. Apalagi kalau mungkin aja Sandra cuma ngerjain dia. Miss Kiss jadi sedih. Kiss first melihat Mutiara yang mengetahui fakta kalau makam ibunya hanya makam palsu. Betapa syoknya dia. Kemarin ada 2 penjaga makam yang ketahuan menerima bayaran untuk membuat makam palsu. Makam palsu yang dimaksud adalah makam yang kemarin ada di sini. Saya juga masih ingat kalau ada nisannya bernama Revina. Sandra yang tahu keadaannya membuat dirinya semakin heboh, bahkan disangka orang gila. Astaga, Kiss first. Lagi-lagi ya, Firman berperilaku kasar kepada Mutiara. Dan dia masih berbohong. Kenapa saya tutup mata? Kenapa saya nggak bisa sadar atas semua ini? Papa juga udah ngambil foto orang dari internet. Sebenarnya dia cuma orang asing aja kan, Pak? Bukan ibu kandung aku kan, Pak? Bapak edit semua itu kan? Papa bohongin aku kan? Itu semua nggak bener, Mutiara. Cukup! Pak jangan bohong lagi dong sama saya. Saya udah tahu Bapak sebenarnya siapa. Bapak bukan bapak kandung saya. Bapak mau apa sih dari saya, Pak? Saya udah jelasin semuanya baik-baik. Tapi kamu masih ngebantah terus. Sekarang, kamu ikut saya. Nggak mau. Ikut! Pak cukup. Ikut, Lepasin. Bapak! Pak saya nggak mau, Pak. Ikut! Ya ampun, Kiss first. Mutiara yang melawan membuat dirinya celaka. Keadaan Mutiara yang seperti ini membuat Firman langsung membawanya. Tuh kan Kiss first. Kedatangan Mutiara membuat Sandra jadi kaget. Apalagi dia sangat marah kepada Bejo. Bahkan Sandra juga dikasarin. Aditya yang masih mencari keberadaan Mutiara membuat Gisel kesal. Apalagi teleponnya yang gak diangkat. Sandra yang membuat Mutiara sadar semakin membuat Mutiara bingung. Dan bisa-bisanya ya Sandra masih ngedumel. Kiss first. Mau dibawa kemana mereka semua? Miss Kiss jadi kasihan sama Mutiara yang mengetahui asli dari Bejo. Kayla yang baru pulang langsung panik. Karena Sandra yang benar-benar hilang. Miss Kiss jadi terharu melihat Kenzo yang mendoakan Mutiara. Tapi berita dari Kayla membuat Kenzo terpaksa menolong Kayla mencari Sandra. Karena berita dari Aurel membuat Kenzo jadi terharu. Apalagi Aurel, Aditya, dan Yanto akan mencari mobil box ataupun mobilnya Firman. Miss Kiss jadi deg-degan. Kayla dan Papa Sandra yang datang di lokasi bersama polisi membuat mereka semakin histeris. Apalagi soal handphone Sandra yang ditemukan. Kenzo yang menemukan mobil box langsung mengikutinya. Tapi sayang banget Kiss first. Kalau Firman menyadarinya, walaupun mereka mencar, semoga Kenzo berhasil ya menemukannya. Rel, Kak Kenzo udah nemuin mobil boxnya, sama mobil Pak Firman juga. Tapi mereka mencar. Ya udah Kak, Kenzo share live sekarang ya. Oke. Kak Kenzo kayaknya bakal ngejar mobil boxnya deh, Aurel. Tadi mobilnya Pak Firman beloknya ke arah Kemayoran. Kita lagi di sekitaran situ sih Kak. Ini belok ke kanan apa ke kiri ya? Kak. Aku harus kasih tau Ivan. Aku juga kirim Sherlock ke Kenzo, biar Ivan bisa bantuin Kak Kenzo kejar mobil box itu. Ternyata mobil Firman malah bertemu dengan mobil Aditya. Dan jelas-jelas itu membuat Aditya marah dan menyerangnya. Di mana, Mutiara? Di mana? Katakan. Apa? Di mana, Mutiara? Jawab! Saya nggak tahu. Dia ngajak berbahaya, loh. Di mana? Ayo katakan. Di mana, Mutiara? Untung aja
Ternyata polisi yang datang langsung membawa Firman yang tertembak. Kiss jadi khawatir melihat perempuan-perempuan itu di dalam box. Guess what Kiss first? Melihat Kenzo yang diserang sama mereka. Untung aja Ivan datang dan para komplotan itu yang ditangkap polisi. Lo tau gue di sini? Orang Sherlock gue. Jangan bergerak! Mas, di sini apa, Mas? Get up! Hei, mana kamu? Get up! Ayo, get up! Get up kamu! Ayo! Mas Kenzo. Mas Kenzo. Miss Kiss jadi terharu melihat Kenzo yang berhasil menyelamatkan Mutiara. Mutiara pasti merasa bersalah. Melihat kedekatan Kenzo dan Mutiara jelas membuat Sandra jadi kesal. Tapi keberadaan Sandra malah membuat Kenzo bingung. Apalagi dirinya yang melemah. Bejo yang sudah setengah sadar langsung ditanyakan sama Kenzo soal dalang dari ini semua. Siapa dalangnya, Pak? Siapa yang nyuruh Pak Firman? Hah? Ya ampun, sebelum Bejo berbicara, dia sudah dinyatakan tewas. Mendengar obrolan semua ART-nya membuat Rianti kaget. Jelas-jelas keberadaan Sandra bikin Rianti bingung. Apalagi Rianti berhasil menghubungi Sandra. Dan ini semua benar-benar karena ulah Sandra sendiri. Tante, terus keadaan kamu gimana? Kamu aman kan? Karena Tante kan tahu kalau kamu yang nyuruh orang itu buat pura-pura jadi ayah kandungnya Mutiara. Kamu baik-baik aja kan, Sandra? Semuanya aman kok, Tante. Meskipun tadi Bejo, si Firman palsu, dia hampir ngasih tahu ke Kenzo kalau misalkan I was the one behind it all. Tapi untung aja pas dia hampir nyebut nama aku, dia meninggal, Tante. Kalau misalkan sampai Kenzo tahu aku yang udah nuker DNA-nya Mutiara sama Bejo, dan aku juga yang udah bayar dia buat pura-pura jadi ayahnya Mutiara, pasti Kenzo gak akan percaya lagi Tante sama aku. Hampir aja Aditya mengetahuinya. Apa Aditya mendengarnya ya? Kematian Bejo membuat Mutiara kesal. Bagaimanapun, Mutiara belum tahu faktanya. Untung aja ada Kenzo yang berusaha menguatkannya. Ternyata Aditya dan Aurel hanya mengkhawatirkan Sandra. Apalagi keberadaannya di box itu. Sandra yang selamat membuat papa Sandra dan Kayla jadi senang. Miss Kiss terharu melihat Aurel yang senang karena keselamatan Mutiara. Apalagi kedekatan mereka yang selalu menerima Mutiara. Tentunya mereka berusaha menguatkan Sandra.
Kiss benar-benar curiga sama Sandra. Dia yang tiba-tiba ingin ditemani oleh Kayla, apalagi saat Sandra tiba-tiba ingin Mutiara yang bekerja di rumahnya. Kepulangan Aditya dan Aurel membuat Rianti jadi kesal. Bahkan Aditya yang menghalangi Mutiara kerja bersama Papa Sandra semakin buat Rianti kesal. Oh ya Aditya, saya telepon kamu mau menanyakan soal Mutiara. ART saya pulang kampung. Jadi kalau Mutiara sudah tidak bekerja di rumah kamu, bisa dong saya minta untuk Mutiara bisa bekerja di rumah saya. Kalau Mutiara di rumah kamu, berarti aku nggak ada ART dong. Yang bikinin nasi goreng, kopi. Karena apa? Saya tuh memang sudah cocok bikinan Mutiara. Tuh kan M-Kiss first. Sandra langsung marah kepada Kayla soal dirinya yang lama menolong Sandra. Miss Kiss jadi khawatir kalau Sandra akan menyiksa Kayla lagi. Aditya yang terus dihubungi oleh Gisel juga langsung buat Aditya kesal. Apalagi dengan kebawelan Gisel. Dia nggak tahu aja kalau Rianti mencurigainya. Tapi tetap aja dia takut. Saat ini dia merasakan rasanya menjadi widuri. Kenzo rela mengantarkan Mutiara ke kantor polisi yang sangat lama. Rianti yang katanya mengkhawatirkan Sandra langsung meyakinkan Aditya untuk membuat Mutiara berada di rumah Sandra. Kayaknya ini cuma akal-akalan aja deh. Mutiara yang melihat Kenzo malah membuat dirinya menghindar dari Kenzo. Apalagi dirinya malu dan merasa bersalah. Tapi Kenzo berusaha menenangkannya dengan sholat. Saya nggak mau pulang. Saya malu. Nggak usah malu lah Mutiara. Saya tuh masih butuh bantuan kamu di rumah. Butuh bantuan apa, Mas? Kan semua kebutuhan udah terpenuhi sama Bipa, Mbak Nunu. Mereka kan banyak kebantu, Mas. Lagian juga ada atau nggak adanya saya di rumah itu kan gak berpengaruh. Siapa bilang kayak gitu? Karena Rianti yang menghubungi Mutiara langsung menyuruh Mutiara menjauhi Kenzo. Miss Kiss benar-benar heran dengan Rianti yang tega banget berbicara seperti itu semua. Dia nggak tahu aja kalau Ipa mendengarnya. Bahkan Mutiara harus berbohong kepada Kenzo. Semua uang yang dikeluarkan sama Kenzo dan juga suami saya itu besar, Mutiara. Dan kalau kamu berpikir gaji kamu itu sebanding dengan semua uang tersebut, kamu salah besar, Mutiara. Jadi sekarang saya minta satu hal aja sama kamu. Tolong kamu jangan pernah kembali ke rumah ini lagi. Kamu mau pergi kemanapun silahkan. Tapi yang penting jangan kamu pernah balik ke rumah saya. Saya sudah atur kerjaan untuk kamu tetap menjadi ART di rumah yang lain. Dan itu juga udah hasil diskusi saya dengan suami saya. Dan Pak Aditya sudah setuju. Jadi Kenzo akan antar kamu secepatnya. Kamu ingat satu hal ya Mutiara. Rumah saya itu bukan tempat untuk kamu pulang. Kamu bisa terima semua itu kan Mutiara? Saya nurut aja, Bu. Mama ngomong apa? Cuma nanyain kabar saya aja. Nah, buat M-Kiss First yang penasaran, jangan lupa saksikan merangkai kisah indah pukul 5 sore hanya di Indosiar. Sampai bertemu lagi bersama Miss Kiss.